Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Kautsar merupakan salah satu surah pendek yang berada di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-108. Nama dari surah ini diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama, yang secara bahasa memiliki arti nikmat yang banyak atau limpahan kebaikan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, surah ini tergolong ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah, tepatnya sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Dari segi ukuran, surah ini dinobatkan sebagai surah paling pendek di dalam Al-Quran, karena hanya terdiri dari 3 ayat saja. Pokok isi kandungan dari surah Al-Kautsar secara garis besar adalah sebuah bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai anugerah nikmat yang melimpah kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya adalah Telaga Al-Kautsar di surga kelak. Selain itu, surah ini juga memuat perintah yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa mendirikan sholat dan berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur yang mendalam. Latar belakang turunnya surah ini berkaitan erat dengan peristiwa penghinaan yang dilayangkan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika putra beliau yang bernama Ibrahim wafat di usia yang masih sangat kecil, kaum musyrik Mekah mengejek Nabi Muhammad SAW sebagai seorang abtar, yakni orang yang terputus keturunannya, atau sudah habis keturunan laki-lakinya sehingga dilupakan orang. Menanggapi kesedihan dan ejekan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Kautsar untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW, sekaligus membantah tuduhan kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan melalui ayat terakhirnya bahwa sesungguhnya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, merekalah yang sebenarnya terputus dari rahmat, kebaikan, serta sebutan yang baik, bukan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari surah ini adalah bagaimana seorang hamba harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam menghadapi ujian, cacian, maupun permusuhan dari orang lain. Alih-alih membalas dengan kebencian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan untuk mendekatkan diri melalui ibadah sholat dan berkurban, serta tetap istiqomah di jalan kebaikan. Semoga cahaya dari ayat-ayat suci Al-Quran senantiasa menerangi relung hati kita, melembutkan jiwa, dan menuntun setiap langkah kaki kita menuju keridhoannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.